Jadi itu berawal dari 4 tahun yang lalu. Aku lulus dari ESMO Jakarta. Terus habis itu kan sekolah fashion. Terus di situ aku ikut satu perlombaan, aku dapat beasiswa ke London, which is sekolah fashion lagi. Habis pulang dari London, aku mutusin buat jadi fashion designer, full timer. Karena kalau aku kan cewek, aku kan perempuan, jadi aku tuh apa ya, kayak bisa ngerasain lah gimana excitednya perempuan kalau misalkan dia mau wedding. Habis itu kayaknya emang punya passionnya di sini aja, jadi ya aku pikir ya kemudian aku jadi fashion designer khusus bridal and couture. Kesulitannya sih sebenarnya apa ya? Karena pengantin itu biasanya dia perfeksionis. Jadi dia pengen semuanya serba perfect, mulai dari bahan sampai ke detail-detail kayak kristal gitu. Paling ya kita mesti emang benar-benar pakai passion sih buat ngerjainnya gitu. Kalau aku pasti tiap desainer kan istilahnya setiap desainer dia punya kayak identitas desainer sendiri kan. Kalau aku paling suka sama yang namanya creative fabric, jadi aku suka kayak ngelaser bahan, habis itu main embroidery, pokoknya something yang istilahnya kita pakai material yang kalau bisa kita bikin sendiri gitu loh, jadi kita meminimalisir beli bahan di luar gitu, jadi untuk hasilnya juga nanti jadinya lebih unik. Inspirasi bisa datang dari mana-mana sih, misalnya kalau misalnya aku lagi pergi traveling, misalkan aku pergi ke satu tempat yang historik gitu. Nah, abis itu nanti bisa tiba-tiba, oh ini bagus ya ukir-ukiran klasik ini nih dari jendela ini. Nanti aku bisa terapin deh di baju pengantin A gitu. Atau misalkan aku ngelihat suatu sosok gitu ya. Yang banyak pengaruh aku sebenarnya sih, aku paling suka sama satu artis, which is Sandra Dewi kan. Jadi aku lihat dia feminim banget dan segala macam. Itu sedikit banyak mempengaruhi ke desain aku sih. Klien aku kebanyakan dia personality-nya lebih ke yang feminim, yang cantik, yang apa ya, yang istilahnya cewek banget lah gitu. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan sih kalau misalkan aku lagi mau fashion show satu, atau kalau nggak misalkan lagi dipercaya sama artis buat bikinin wardrobe dia, kalau misalkan lagi mau konser itu juga berkesan sih, bisa ketemu, bisa ngobrol langsung kan. Terus klien aku banyak juga klien dari luar kota, dari daerah, jadi aku bisa traveling ke daerah yang istilahnya belum pernah aku kesana before, kayak misalkan ke Samarinda, itu suatu yang apa ya, yang baru lah, hal baru. Kemarin itu habis itu aku juga dari Cirebon, jadi aku tahu oh ini begini ya Cirebon itu, ke culture-nya, habis itu ada batik-batiknya juga, itu kan which is emang bisa dieksplor kan gitu. Boyzone itu sih related, waktu itu kan aku sekolah di London kan, terus habis itu jadi di situ kita ketemu sama stylist, terus habis itu jadi kita ngobrol, habis itu ada yang bilang nanti Boyzone mau datang nih ke Jakarta tanggal sekian lah, terus itu nanti kita coba dong Cynthia bikinin wardrobe-nya. Nah mulai dari situ sih sebenarnya, jadi udah tinggal aku CC desain dan approve kayak gitu-gitu. Boyzone sih enggak ya, cuma mereka biasa lah karena mereka boyband kan, jadi mereka lebih pengennya suitnya tuh slim fit, habis itu warnanya hitam, nggak neko-neko sih sebenarnya, mereka lebih yang simple culture-nya, yang penting pas badan aja. Yang belum tercapai, aku pengen banget makein kayak misalkan Celine Dion atau Adele, diva-diva internasional, nantilah kalau mereka emang ada datang ke Jakarta baru aku propose. Aku jadi desainer tuh emang hobi sih sebenarnya, jadi ya apa ya, aku juga ngelihat mamaku kan, dia tuh beneran dia wanita karir, jadi aku bisa lihat lah gimana sih kalau lebih enak jadi wanita karir kayaknya daripada maksudnya kita cuma di rumah gitu kan. Terus juga bisa menginspirasi anak-anak muda gitu. Aku banyak banget, aku punya klienku yang Sweet Seventeen, dia kan bingung banget nih, lagi masuk jurusan apa. Nah aku sering kasih tau dia kalau di fashion tuh gini-gini. Banyak juga klienku yang abis Sweet Seventeen dia bikin baju sama aku, abis itu selesai dia pilih kuliah fashion gitu. Nah itu di situ aku seneng sih.
Kalau aku jujur moody sih. Kadang-kadang kalau misalkan lagi pengennya feminin ya pergi ke salon, ngeblow rambut gitu. Tapi kalau misalkan lagi pengen yang santai-santai lah ya udah nanti ya rambutnya lebih diikat. Habis itu nanti lebih pakai celana jeans. Aku lebih kayak moody sih. Apalagi kalau misalnya mau traveling mending pakai jeans deh. Lebih nggak ribet. Kalau tas ya, tas brand favorit sebenarnya apa ya? Aku suka kayak LV, Chanel gitu. Cuman aku juga pakai kayak yang buat casual ya aku pakai kayak tas-tas biasa lah. Kalau fashion tuh terus berkembang kan. Terus inspirasi tuh bisa datang dari mana aja. Jadi jangan putus harapan. Terus kerja keras terus positive thinking, terus banyak berdoa lah gimana. Itu tuh banyak bantu kita sih. Pokoknya keep mind positif aja. Itu tuh banyak banget ngebantu kita buat memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Gitu. Hello, aku Cynthia Tan. Jangan lupa untuk mengunjungi www.banananina.co.id. Luxury simply quickly.